Sedangkan di bagian yang bawah, ini ada dua ini adalah setrum 12 volt. Selamat sore teman-teman semua, selamat bergabung kembali bersama saya di channel. Di kesempatan ini saya ingin berbagi kembali buat teman-teman semua yang mungkin ingin memasang atau merubah pengapian tipe Platina GL ataupun tipe CB yang mungkin sama seperti tipe GL 125 saya tangan ini, mau memakai CDI. Tetapi ini tentang permasalahan pemasangan atau penggunaan CDI Shogun. Jadi pengaturan penempatan pulser dan pick up-nya itu sudah saya tentukan seperti sesuai dengan pengapian saya menggunakan CDI Shogun seperti ini. Nah teman-teman, kita ikuti cara pemasangannya. Ini walaupun menggunakan CDI KW tetapi apinya cukup besar. Jadi sudah saya coba cek dan hasilnya juga cukup bagus. Udah ini coba akan saya hidupin. Ini juga suaranya atau bunyi startnya juga cukup enak. Nah sekarang saya coba hidupin. Walaupun menggunakan CDI KW, tetapi kalau penempatan pulser dan pick up-nya itu sudah mendekati, saya bilang bukan pas. Kenapa saya tidak berani bilang pas ya? Karena ilmu yang saya miliki itu juga masih kurang untuk masalah berubah-berubah seperti ini. Tetapi dan alat, satu lagi, saya tidak mempunyai alat-alat yang cukup cukup bagus atau cukup tepat untuk menentukan pemasangan tersebut. Tetapi saya memakai patokan yang seperti apa yang saya ungkap di video saya yang terdahulu. Jika teman-teman mau ya silakan cek, tonton video saya tersebut. Karena kan motornya enak dan juga cukup spontan. Kalau bunyi gasnya kan teman-teman dengarkan tadi itu cukup bagus, jadi cukup mantap. Buat saya itu sudah lumayan. Jadi sebenarnya yang terpenting kalau menurut saya itu adalah di sini. Ini. Di bagian manifold ini sama sekali juga tidak boleh ada kebocoran. Karena sedikit aja ada kebocoran di bagian manifold itu akan menyebabkan motornya malah berebetnya tidak karu-karuan. Dia kadang-kadang ngempos dan juga berebet di putaran awal, kadang-kadang di putaran menengahnya ngempos, dan pokoknya banyak sekali ya nih akibatnya mulai efek daripada manifold yang bocor. Untuk itu, kita coba sekarang tentang permasalahan pemasangan ini yang sudah mungkin teman-teman udah banyak mengerti. Jadi video ini saya buat itu untuk teman-teman ya. Panas. Yang saya buat itu untuk untuk teman-teman yang mungkin belum atau baru mau memasang atau mau memasang sendiri. Jadi kalau buat teman-teman bengkel ini kan udah di luar kepala itu cara pemasangan CDI Shogun. Panas. Knalpot GL panas dong. Oke teman-teman, sekarang saya akan berbagi cara kita memasang CDI Shogun. Nah ini pada tipe GL seperti ini. Tentu karena CDI Shogun adalah CDI yang menggunakan tipe sistem DC, artinya kita harus mempersiapkan atau kiprok dan sebenarnya aki. Tetapi di motor ini saya belum menggunakan aki, jadi tetap memakai kiprok ini. Jadi namun untuk jangka panjang itu teman-teman sebaiknya menggunakan aki, karena kalau teman-teman menggunakan aki berarti kestabilan setrum nanti yang masuk ke CDI itu akan lebih bagus dan lebih konstan, dan CDI motor teman-teman itu akan menjadi lebih awet. Nah, walaupun itu seperti motor ini saya menggunakan CDI KW teman-teman, tetapi pasti akan lebih
awet dan hasil pengapian atau api yang dihasilkan atau setrum yang dihasilkan itu lebih bagus, sudah lebih maksimal. Nah, saya bilang dulu dari sepul. Nah, ini saya terdapat 3 buah kabel, 1, 2, 3. Nah, yang merah ini adalah kabel pulser yang saya pasang di crankcase atau di bagian ruas motor ini. Kemudian yang kuning ini adalah setrum yang atau kabel dari sepul. Sepul ini untuk sistem penerangan atau lampu. Tapi ini masih ke sini. Dan yang putih ini adalah kabel setrum pengisian nanti yang menuju ke kiprok. Ini sebenarnya mana saja boleh kita pakai. Ini juga boleh sementara untuk mencoba juga boleh. Ini saya pakai yang berwarna putih aja biar dia pas. Jadi kita sambungkan ke jalur kiprok. Untuk kiprok ini saya menggunakan, ini sebenarnya kiproknya sudah ada. Ini menggunakan kiprok tipe Honda karena begini. Kalau tipe Honda di sini, ini posisi kabel pertama yang di atas ini yang jelas ini kancingan soketnya berada di atas. Ini yang pertama ini adalah positif aki. Nah, sedangkan kalau tipe Suzuki dan Yamaha ini pasti setrumnya adalah setrum negatif atau massa. Nah, itu. Kemudian ini adalah kabel setrum pengisiannya, dan ini masuk, ini keluarnya yang menuju ke aki. Kemudian yang ini adalah yang menuju ke setrum lampu, kabel lampu, dan terhubung langsung ini dengan kabel kuning ini. Nah, kabel kuning ini yang ke lampu kuning menuju ke sana. Chip udah kuning menuju ke sana. Kemudian yang satu lagi ini yang bagian bawah ini adalah posisi massa atau negatif dari kiprok ini. Nih, jadi saya bilang tadi, ini yang pertama adalah dari setrum pengisian ini masuk posisi ke kiprok. Ini yang posisi di sini. Ini kalau kita menggunakan kiprok tipe Honda kayak gini. Berarti ini yang warna kuning ini. Nah, ini warna kuning ini adalah setrum masuknya. Kemudian ini akan keluar satu lagi ini keluar. Nah, ini sengaja saya pakai gini karena belum ada kunci kotak. Jadi ini keluar atau out dari kiprok ini seharusnya menuju ke aki lewat sekring. Nah, itu harus kalau saya lakukan. Tetapi ini saya langsungkan ke posisi di sini. Posisi di bage CDI. Nah, untuk CDI sendiri, untuk CDI tipe Shogun ini terdapat 1, 2, 3, 4 buah kabel. Ini yang berfungsi. Sebenarnya dicolokannya di sini ada 6, tetapi yang berfungsi adalah 4 buah kabel, 4 buah colokan. Jadi kalau posisi CDI-nya seperti ini urutan yang pertama ini dengan keadaan CDI-nya seperti ini. Nah, CDI seperti ini. Urutan yang pertama ini adalah menuju ke massa. Ini disambung dengan kabel massa atau kabel negatif ini untuk tipe CDI. Sudah itu yang ini. Yang kedua ini, nah posisi jatuh. Nah, nah ini ini pakai kaki saja. Nah, kelihatan. Nah, ini yang pertama, ini yang saya bilang, saya anggap ini adalah yang pertama. Ini adalah ke posisi massa. Ada ini berhubungan dengan massa, sama massa. Yang kedua ini adalah berhubungan dengan pulser, kabel pulser warna merah ini yang datang dari pulser. Kemudian yang satu lagi ini adalah menuju ke coil. Sedangkan yang satu lagi ini
ini yang isinya 2 colokan di bagian bawah, ini untuk tipe Shogun. Ini adalah menuju ke setrum atau dari setrum aki. Ini sebenarnya seharusnya dari setrum aki, karena saya belum ada aki, belum pakai aki, jadi ini saya mau pakai setrum output kiprok yang menuju ke aki. Nah, ini setrum 12 volt dari aki nih, itu biar enak dari aki. Ini biasanya kalau pakai kunci kotak ya setelah kunci kotak, itu biar enak bingung. Kembali lagi saya ulang. Ini adalah setrum massa. Ini berhubungan dengan massa atau negatif. Sudah itu ini, yang satu lagi ini, yang ini. Yang ini berhubungan dengan kabel pulser yang ada dari pulser, pokoknya pulser yang dari spool, ada pulser. Udah itu yang di bagian ini adalah kabel keluar menuju ke, ada colokan ini adalah ini menuju ke bagian coil motor ini. Nah, kabel ini menuju ke coil. Sedangkan di bagian yang bawah ini ada 2 ini adalah setrum 12 volt atau bisa dia dari setrum positif aki ataupun dari kiprok. Ini kalau tidak pakai aki. Tapi ingat, kembali saya ungkapkan, saya tekankan bahwa pemakaian tipe DC sebaiknya memakai aki. Gitu. Sudah di bagian sini. Setelah itu cuma segitu aja, tidak ada yang ribet-ribet lagi. Ya tinggal kita pasang dan motornya pasti hidup seperti yang saya bilang tadi. Satu menuju ke coil dan fluid akan mengecekkan bunga api di busi. Jika pemasangan pulser atau pick up-nya itu sudah tepat, jadi ini pasti akan hidupnya enak dan juga aman sekali kalau kita pakai, walaupun kita pakai touring jarak jauh itu tidak akan masalah. Itu kalau tepat. Tetapi seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa apa yang saya coba di motor ini, terapkan di motor ini, itu belumlah tepat sekali teman-teman. Jadi biar nanti teman-teman masa pakai alat-alat segitu itu sudah bisa tepat sekali, itu enggak. Saya pun belum yakin bahwa apa yang saya lakukan itu tepat sekali. Tetapi saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini sudah, saya rasa cukup aman untuk diterapkan di motor tipe begini. Walaupun kita menggunakan tipe CDI Shogun dengan alat-alat atau perkakas yang saya gunakan itu masih sangat sederhana, seperti di video saya yang terdahulu. Jadi biar teman-teman lebih mengerti, ya silakan kunjungan dari video saya yang terdahulu itu. Kembali saya tekankan, video saya yang terdahulu itu dari cara saya memasang pick up sampai saya menentukan berapa cara pemasangan pulser, penentuan berapa panjang pick up ini untuk pemakaian CDI Shogun. Jadi sebenarnya motor ini cukup lama ada di bengkel. Kenapa lama? Karena alat-alat motor ini saya nyarinya satu persatu. Motor ini dibawa ke sini itu dalam keadaan udah dibongkar. Jadi ya saya nyarinya satu persatu dan masih membawa ke tukang bubut dan sebagainya. Jadi ini ya motornya cukup lama baru selesai. Buat yang punya motor, ini motornya sudah hampir selesai saya bilang, karena masih saya memerlukan sedikit setelan ya. Mudah-mudahan ini cepat bisa dipakai dan dibawa pulang. Jadi cuma itu yang bisa saya bagi di sore hari ini teman-teman. Semoga apa yang saya miliki atau apa yang saya bagikan ini, saya harap ya tetap saya berharap agar ada manfaatnya buat teman-teman semua. Jadi mari kita sama-sama belajar, karena saya pun masih sangat banyak perlu belajar, teman-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat sore dan selamat beristirahat.